Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara kelanjutan dari pesta sepak bola untuk Piala Dunia U20. Di mana kita ketahui Indonesia sudah dibatalkan, dicoret oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ketika kita akan menjadi tuan rumah pada bulan Mei, ya, dimulai tanggal 30 di opening. Kemudian kita akan masuk pada 11 Juni untuk di penutupan. Jadi sayang kita harus mengubur impian ini. Walaupun sudah dilakukan upaya oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan Gianni Infantino, Presiden dari FIFA. Dan ini yang menjadi permasalahan. Ini ribut sekali, ini heboh sekali dengan pemberitaan tersebut di mana Indonesia sudah bersiap. Ya kurang lebih 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun sejak diputuskan pada 2019 Oktober dan akhirnya semua buyar. FIFA mengalihkan untuk tuan rumah itu ke Amerika Latin. Tadinya disebut-sebut Peru tapi gagal. Peru tidak mungkin karena untuk menggelar U17 aja Piala Dunia itu mereka menyerah. Karena pemerintah setempat masih akan fokus konsentrasi di masalah dalam negeri, yaitu banjir mungkin ada di sana, sehingga mereka mengembalikan ini ke FIFA untuk dicari alternatif lainnya. Ya, ada gemur-gemur Qatar, tapi Qatar saya pikir tidak akan ditunjuk oleh FIFA karena mereka baru menggelar Piala Dunia yang lebih tinggi, yang senior, di mana Argentina menjadi juara dengan Lionel Messi-nya setelah mengalahkan Prancis di babak final. Nah, Qatar juga sudah ditunjuk ya oleh AFC ini untuk menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan Januari dan Februari tahun depan 2024. Jadi saya pikir Qatar tidak mungkin akan mendapatkan ini, dan di samping itu Qatar juga tidak punya hubungan yang begitu bagus ya, begitu harmonis dengan Israel, sehingga bisa saja kejadian seperti Indonesia ketika banyak ada beberapa penolakan terhadap Israel ini, akhirnya ini menjadi hal yang tidak menguntungkan untuk Indonesia yang berbuntut dengan pencoretan Indonesia. Nah ini saya pikir FIFA akan berpikir dan mengambil satu langkah yang lebih tepat dengan menunjuk Argentina. Jadi Federasi Sepak Bola Argentina sudah siap untuk menggelar kejuaraan dunia U20 menggantikan Indonesia. Nah, Presiden Gianni Infantino sudah ada di Asunción, di ibu kota di Paraguay, karena di Paraguay itu ada berlangsung kongres di CONMEBOL ya, di sana, dan dia berada di sana. Presiden sepak bola Argentina, yaitu Claudio Fabian Tapia, ini sudah berangkat menuju, dari kemarin juga itu sudah ada di Asunción. Dan di sana juga salah satu selain menghadiri kongres ya untuk kawasan Amerika Selatan ini, dia juga akan bertemu dengan Gianni Infantino dan berbicara soal tuan rumah. Dan konon kabar terakhir bahwa Argentina sudah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah penyelenggara. Saya pikir ini tepat kalau Argentina yang ditunjuk, ini tepat dan disambut dengan luar biasa tentunya oleh pihak Federasi Sepak Bola, kepengurusan di sana Argentina, karena mereka tidak lolos Argentina ini. Ya, jadi kalau mereka ditunjuk sebagai tuan rumah, ya mereka mendapatkan hak satu jatah untuk bisa mengisi posisi yang tadinya dimiliki oleh Indonesia setelah kita menang bidding ya sebelumnya, dan sekarang Argentina bisa mendapatkan itu. Karena Amerika Selatan sudah menyelesaikan pertandingan mereka untuk sebenarnya sebelum pembatalan ada 4 tim yang sudah bersiap menuju Indonesia. Ya, itu 4 tim wakil dari Amerika Selatan dari CONMEBOL itu adalah Brazil yang menjadi juara pada bulan Januari sama Februari kemarin. Itu pertandingan U19 di sana dan Brazil tampil sebagai juara. Ada runner up sana adalah Uruguay. Kemudian ada Kolombia yang kemarin menjadi host tuan rumah untuk kejuaraan di Amerika Latin, Amerika Selatan ini untuk U19. Kolombia yang mendapat urutan keempat. Ada Ekuador di posisi keempat ya. Kalau posisi ketiga itu di Kolombia. Jadi 4 tim ini, Brasil, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Argentina kemana? Argentina sudah tidak lolos sejak di fase grup. Argentina itu berada di grup A. Di sana juga ada Brasil yang akhirnya lolos sebagai juara grup. Jadi ada Brasil, ada Kolombia, ya. Termasuk ada Peru di sana, ya kalau nggak salah situ. Dan Argentina itu memainkan ada 4 pertandingan di grup A itu, dan mereka hanya menang 1 kali dari Peru 1-0. Selebihnya mereka kalah 3 kali, bahkan mereka kalah. Termasuk dari
Brasil ya, mereka kalah. Jadi dan akhirnya mereka hanya menduduki peringkat keempat. Jadi mereka tidak lolos karena di sini hanya ada ambil 3 tim ya. Ada 2 tim terbaik peringkat 1, 2 dan 3 tim peringkat ketiga terbaik, yaitu ada di grup A, dan Argentina tidak bisa lolos. Sayang ya, tim senior mereka juara tapi di junior mereka tidak lolos. Nah, ketika Indonesia batal menjadi tuan rumah untuk U20, mereka sekarang ditunjuk ya ketiban, ya harus bersyukur, ada rezeki buat mereka untuk menjadi tuan rumah dan mereka siap untuk mengisi satu slot ini kan. Karena sudah ada 23 tim yang tadinya lolos, ya Eropa itu ada 5, dengan Asia ada 4 juga, termasuk dengan Afrika ada 4 juga ikut lolos. Dan sekarang Amerika Latin jadi 5 dengan kehadiran Argentina. Nah, Argentina ini adalah salah satu tim, ya, salah satu negara yang paling banyak memboyong Piala Dunia untuk U20 sejak kejuaraan dunia ini dimainkan pada 1977 di Tunisia. Saat itu, di mana Uni Soviet tampil sebagai juara. Nah, pada tahun 79 itu digelar di Jepang dan mereka menjadi juara. Di sana juga ikut Indonesia. Ya, Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan, penjaga gawang Endang Tirtana, Mundari Karya, David Sulaksmono, juga ikut Bambang Sunarto, juga ikut dalam pertandingan di Jepang. Kita melawan Argentina, walaupun kalah secara telak melawan Argentina, tapi kita setidaknya sudah pernah bermain di sana dan ada almarhum Diego Armando Maradona. Di situlah Maradona naik, ya, dan mereka menjadi juara dunia pada tahun 79. Setahun sebelumnya, tim senior mereka menjadi juara dunia setelah mengalahkan Belanda 3-1 di babak final dengan munculnya Mario Kempes. Mario Kempes juga pernah bermain di Indonesia bersama dengan Pelita Jaya. Jadi ini ada kaitannya yang luar biasa dengan Argentina ini, karena Argentina akan melahirkan banyak bintang-bintang. Maradona, Lionel Messi, itu semua dari junior semua. Kun Aguero atau Sergio Aguero, makanya mereka itu 6 kali. Dari ini edisi ke-23 nantinya. Kalau Indonesia menggelar itu edisi ke-23. Sekarang Argentina akan menggelar edisi yang ke-23. Mereka 6 kali juara ya. Mereka juara. Dalam catatan saya itu, selainnya saya bilang tadi, tahun 79 itu di Jepang mereka juara tahun 1995. Kemudian 97, 2001, 2005 dan 2007. Mereka menjadi juara. Jadi ini dimonopoli sebenarnya oleh tim-tim dari Amerika Latin, ya, wakil dari CONMEBOL, ya. Karena Brasil juga berada di peringkat kedua dengan 5 kali menjadi juara. Brasil itu juara pada tahun 83, 85, 93, 2003 dan 2011 itu Brasil. Nah, sekarang Brasil dan Argentina ikut ada di dalam. Wah, ini luar biasa. Ya. Sayang memang ketika Argentina gagal kemarin di fase grup, ketika U19 berlangsung di Kolombia, itu di mana Brasil menjadi juara. Pelatih mereka, mantan pemain salah satu legenda juga di tim nasional Argentina, Javier Mascherano itu mundur karena memang merasa gagal. Sekarang pihak AFA, Federasi Sepak Bola di Argentina ini mencari pelatih baru, dan ini tugas dari Claudio Fabian Tapia sebagai presiden sepak bola Argentina untuk bisa mencari pelatih terbaik untuk menangani tim U19 masuk ke U20 Argentina. Nah, saya pikir ada satu pemain mereka yang bagus, yang pernah saya bilang kemarin dalam video saya, itu Alejandro Garnacho, yang sekarang berada di MU. Kalau dia bisa bermain, ini bagus. Garnacho kita tahu bersama, pemainnya sangat oke lah bersama dengan MU, sedang naik daun. Nah, apakah dia akan berganti? Karena kemarin juga dia tidak ada, ya ketika bertarung di U19, dan mudah-mudahan di U20 ini, dia bisa dipanggil kalau bisa. Dan Argentina kita tahu bersama banyak pemain-pemain muda yang bagus-bagus di sana dan mereka bersyukur. Dan bagi Tapia ini seperti ketiban durian runtuh ya ketika mereka bisa mendapatkan itu dari Indonesia ke Argentina. Dan memang Argentina paling pas kalau FIFA memilih mereka, itu paling pas untuk bisa menyelenggarakan, karena dari semua infrastruktur yang ada di sana, stadion-stadion itu sudah sesuai dengan standar FIFA, ya, semua ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan lagi, nggak perlu ada renovasi lagi, karena memang stadion-stadion bagus yang ada di Argentina. Dan mereka juga pernah menjadi tuan rumah kan, Piala Dunia pada 1978 ketika mereka menjadi juara saat itu. Dan sekarang memang lagi bagus-bagus ketika tim seniornya menjadi juara di Qatar.
dan sekarang mereka bisa mendapatkan jatah itu untuk bermain di tim U20. Ini kesempatan buat Argentina untuk menunjukkan kelas mereka sebagai negara terbanyak yang pernah memboyong Piala Dunia untuk U20 ini. Mereka tentunya akan mengincar gelar ke-7. Tapi kalau melihat dari penampilan mereka kemarin dengan tim yang ada sekarang, harus perlu kerja keras. Karena Brasil difavoritkan. Brasil sangat kuat untuk level sekarang ya. Kalaupun bermain di Indonesia, seandainya Indonesia itu tidak kena pembatalan dari FIFA, Brasil saya pikir salah satu yang difavoritkan. Dan bukan tidak mungkin mereka akan bisa menjadi juara untuk yang ke-6 kalinya. Ini tim yang sangat bagus. Di samping tim-tim Eropa ya, ada Inggris, ya, termasuk Israel. Salah satu tim yang diperhitungkan menjadi kuda hitam karena mereka Israel itu lolos ke final di zona Eropa. Tidak artinya tidak apa ya kalau bisa katakan tidak gampang bagi sebuah tim yang pindah ke federasi dari Asia ke Eropa kemudian mereka bisa masuk ke final. Karena di sana kita tahu bersama ada Italia, ada Prancis, Spanyol punya tim-tim bagus, Jerman punya tim-tim, semua tim oke semua. Tapi Israel bisa lolos sampai ke final luar biasa dan hanya kalah dari Inggris. Ya. Dan Israel akan bermain di Argentina. Ketika ini mereka akan menuju ke sana dan juga akan diperhitungkan. Ya, berbahaya tim ini. Ya, di samping tentunya ada Prancis, ada Italia dari wakil Eropa. Karena Asia juga sudah mewakilkan 4 ya. Kita tahu bersama ada Uzbekistan yang ditahan oleh tim U20 kita. Ya. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bermain 0-0 dan Uzbek ke final dan Uzbek menjadi juara. Ketemu dengan Irak. Irak juga pernah bermain dengan kita. Satu grup. Walaupun kita kalah dengan 2-0. Ya. Jadi ada 2 tim ini di samping Korea dan Jepang. Itu wakil-wakil Asia yang akan menuju nantinya untuk pertandingan di edisi ke-23 Piala Dunia U20. Ketika FIFA itu menunjuk Argentina. Jadi ini sayang sekali lagi kita tidak bisa memanfaatkan event ini dan sampai kapanpun tidak akan mungkin lagi bahwa kejuaraan dunia U20 ini akan terselenggarakan di Indonesia karena hilangnya sebuah kepercayaan tentunya dari FIFA dan apalagi kita sedang mengincar untuk ikut bidding di Piala Dunia yang lebih tinggi, Piala Dunia senior tentunya. Ini pada 2034. Saya pikir ini sudah buyar sama sekali ketika kita gagal untuk bisa meyakinkan FIFA untuk menjadi penyelenggara yang baik dengan berbagai penolakan yang ada, terutama untuk tim Israel. Sampai di sini dengan saya untuk info-info yang ada sejauh ini dan kita akan jumpa nanti di next video untuk info lainnya. Dengan Bung Ropan. Ciao.